Selamat malam Pak, saya atas nama Yohana Tiu, mahasiswi Undana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 5 kelas A dengan NIM 1903030014. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku ke-6 untuk mata kuliah metode penelitian sosial. Yang pertama di sini kita lihat yaitu penyelidikan kuantitatif kritis eksperimental. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana penulis pertama yaitu Travis menggunakan kerangka materialis dan posthumanis baru untuk melakukan studi empiris yang diinformasikan secara filosofis tentang identitas birakial hitam putih. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis materialisme baru dan posthumanis, misalnya Fox dan Aldert pada tahun 2015, untuk mengkritik dan mengembangkan pemikiran tentang model kualitatif humanis untuk memungkinkan penjelasan baru tentang identitas birakial yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian kualitatif dan juga kuantitatif tentang birasialisme hingga saat ini mengasumsikan rasa diri birasial yang terpadu dan stabil, dan mengabaikan peran ontologis penting dari metodologi dan metode penelitian dalam pembentukan identitas birasial. Untuk tujuan ini digunakan realisme agenial untuk memberikan kerangka teoritis yang dapat digunakan. Yang pertama di sini untuk memandang birasialitas sebagai multiplisitas penampilan identitas. Kemudian yang kedua, mengaju materialitas dari pengalaman partisipan dan penelitian. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara-cara di mana hasil terjerat dengan cara mereka diproduksi. Tujuan studi Travis adalah untuk menguji pembicaraan identitas dan penampilan subjek atau identitas dari 5 individu birasial hitam putih selama wawancara semi terstruktur dan melalui kuesioner psikologis. Di sini disajikan metode penelitian tentang eksperimental kritikal kualitatif inquiry atau disingkat ECQI. Dan konsep keterikatan yang bertujuan bersama-sama sebagai contoh penelitian empiris posthumanis. Kemudian di sini kita lihat yang kedua yaitu humanisme, posthumanisme, realisme agenial, dan penelitian pasca kualitatif. Dalam bab ini mengambil istilah posthumanisme dan materialisme baru untuk menggambarkan kerangka teoritis saat ini dan yang akan datang, dan untuk memfasilitasi komunikasi sambil mengakui dalam melakukannya. Di sini mereka mengambil resiko menekankan perbedaan penting antara proyek-proyek ini. Humanis secara historis dimulai sebagai mekanisme pembuatan batas untuk menarik perbedaan biner antara manusia, dilihat sebagai rasional, agentif, dan mampu merefleksi diri, dan non-manusia, dilihat lebih sedikit dan tanpa kekuatan agensi. Perbedaan ini menyiratkan dan terus mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada di mana manusia memiliki hak untuk mendominasi yang bukan manusia. Tradisi humanis memusatkan agensi pada individu yang masih ada dan terus-menerus mengintegrasikan dengan seperangkat karakteristik statis seperti jenis kelamin, kelas, ras, orientasi seksual. Agensi dalam penelitian humanis dipandang sebagai karakteristik bawaan dari subjek esensialis, disengaja, bebas yang memungkinkannya bertindak di dunia. Kemudian yang kita lihat berikutnya yaitu penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Analisis ekofeminis
muncul dari persimpangan penelitian feminis dan berbagai gerakan untuk keadilan sosial dan kesehatan lingkungan. Eksplorasi yang mengungkapkan penindasan terkait gender, ekologi, ras, spesies, dan bangsa. Ini terkait erat dengan teori materialis baru dan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengganggu praktik yang dinormalisasi dalam pendidikan lingkungan. Syarat ekofeminisme diciptakan oleh Francois de Eubon dalam bukunya Le Feminisme ou la Mort pada tahun 1974. Itu dimaksudkan untuk mewakili potensi perempuan, untuk membawa revolusi ekologi, untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di planet ini. Revolusi ekologi seperti itu akan memerlukan hubungan gender baru antara perempuan dan laki-laki dan antara manusia dan alam. Fokus ekofeminisme adalah pada bagaimana apa yang Martikil pada tahun 2008 sebut sebagai ideal hegemonik yang ditinggikan secara budaya. Maskulinitas dipromosikan melalui serangkaian dualisme yang saling terkait seperti pikiran, tubuh, akal, alam, maskulin, feminim, atau manusia dan alam. Ekofeminisme menantang pemikiran dualistik ini untuk mengurangi pemisahan dan mempromosikan hubungan dengan alam. Keyakinan hegemonik pada manusia sebagai agen tunggal meminggirkan dunia material dalam produksi makna, dan di luar ini memberlakukan pemisahan palsu manusia dari dunia sosial dan materialnya. Sebagai reaksi terhadap imperialisme, pemikiran humanis, para sarjana posthumanis berusaha untuk menentang sifat yang tampaknya terbukti dengan sendirinya dari diri manusia dan biner manusia dan non-manusia. Ini memungkinkan redistribusi agensi dari manusia ke material, sebuah gerakan yang membentuk fondasi posthumanisme. Posthumanisme tidak identik dengan transhumanisme, di mana kualitas manusia diperluas dan diperkuat, sebuah reifikasi radikal dari humanisme. Posthumanisme adalah penolakan terhadap universalitas kaulitas manusia dan terkait dengan anti-humanisme, di mana kekuatan imperial dan penjajah humanisme diberikan pengawasan khusus. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada kerangka teoritis penelitian ilmu sosial, tetapi juga mengilhami reteorisasi metode dan metodologi kualitatif di bawah payung istilah penyelidikan pasca kualitatif. Barat mengembangkan realisme agenial dari fisika kuantum dan elaborasi dari karya fisika eksperimental Niels Bohr, dibentuk sebagian besar sebagai reaksi terhadap dominasi bahasa setelah pergantian linguistik pada tahun 2007. Realisme agenial menurunkan kekuatan bahasa sebagai unit perhatian utama dan memperkuat efek dan dampak materi. Dalam kerangka ini, baik manusia maupun non-manusia memperoleh keunggulan dalam analisis sosial, melainkan interaktif. Pada tahun 2007, keterjeratan materi dan diskursif memunculkan makna-makna yang berbeda dalam keadaan rekonfigurasi berulang yang konstan. Melalui teori barat pada tahun 2007, di sini membayangkan setting penelitian sebagai fenomena konfigurasi materi diskursif tertentu, di mana desain studi Travis berfungsi sebagai aparat kekuatan pembuat batas dalam fenomena yang tersembunyi. Karena fenomena dan perangkat studinya bersifat kontingen secara material, Travis menggunakan materi tambahan, misalnya kuesioner, untuk mengganggu
dan membentuk kembali batas-batas fenomena penelitian dengan memberlakukan serangkaian pemotongan agen, kekuatan material, resolusi dalam sebuah fenomena. Bab ini melibatkan kemungkinan konseptual yang kompleks tersebut dengan maksud untuk mengganggu praktik hegemonik sehubungan dengan subjektivitas dan agensi dalam penelitian pendidikan lingkungan. Di sini dibahas pendekatan untuk melibatkan konsep subjektivitas yang secara sadar dibingkai dengan mempertimbangkan landasan epistemik yang sesuai, yang mencerminkan pendekatan metodologis dan analitik baru untuk penelitian lingkungan berbasis gender. Pendekatan-pendekatan ini berkontribusi pada gagasan tentang mempermasalahkan pendekatan simplistik untuk penelitian kualitatif dan persimpangan jalinan konsep gender dengan subjektivitas dan agensi lingkungan daripada pendekatan yang lebih positifis yang telah digunakan di masa lalu. Menggunakan teori dan metode penelitian feminis dalam pendidikan lingkungan telah memungkinkan munculnya pertanyaan baru dan menciptakan kemungkinan untuk memahami dan meneliti subjektivitas, agensi, dan identitas. Misalnya, Sandra Harding berpendapat untuk objektivitas yang kuat yang mengharuskan subjek pengetahuan ditempatkan pada bidang kritis, kausal yang sama dengan objek pengetahuan, yang menciptakan peluang untuk menghasilkan pertanyaan baru. Keterlibatan yang kompleks secara konseptual dari konsep gender menggunakan konsep teoritis seperti subjektivitas menjadi dan pengaruh dapat menantang norma-norma hegemonik dan memberikan alat konseptual dan analitik baru ketika menjawab pertanyaan gender dalam penelitian pendidikan lingkungan. Demikian hasil review untuk buku ke-6 mata kuliah metode penelitian sosial. Sekian dan terima kasih.